warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Utami dari kelas A01 NIM 18 10 12 72 228. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil bedah jurnal saya yang berjudul Automatic Feedback to Promote Safe Walking and Speech Loss Control in Persons with Multiple Disabilities to Single Case Studies. Jadi pada bab 3 ini adalah hasil resum dan analisis jurnal internasional saya. Penulis jurnalnya ada Giulio Elancioni, Nirbay Ensing, Mark F. O'Reilly, Vanessa Green, Gloria Albert, Adele Boccassini, Angela Smaldon, Doretta Oliva, dan Andrea Bosco. Tahun terbit jurnal bulan Agustus 2014, dan nama jurnalnya sendiri ada Developmental Neurorehabilitation, volume jurnal nomor 17, nomor jurnal nomor 4, dan halaman jurnal 224 sampai 231. Mahasiswa yang membedah jurnal saya sendiri, Anissa Salsabila Utami, dan tanggal membedah jurnal 30 April 2020. Temuan masalah pada jurnal. Jadi jurnal ini sendiri itu menilai dan melakukan uji coba teknologi automatic feedback untuk membangun keterampilan kegiatan fungsional yang memungkinkan orang-orang berkebutuhan terlibat secara konstruktif dan terarah, serta meningkatkan kemandirian mereka dan meningkatkan peluang komunikasi untuk memperluas interaksi sosial mereka dan koneksi emosional. Studi kasus ini sendiri melibatkan 2 orang pria. Peserta pertama bernama Bernie, adalah seorang pria berusia 43 tahun yang mempunyai hambatan intelektual dan didiagnosa dengan sindrom Bardet-Biedl serta menderita retinopati dan katarak degeneratif yang dapat mengurangi ketajaman visualnya secara drastis. Pada awal penelitian, ia dilaporkan memiliki penglihatan yang tidak jelas atau kabur lebih dari 1 meter. Hal ini menyebabkan ia sulit untuk bergerak dan bermobilisasi. Teknologinya melibatkan mikroprosesor, 2 fotosel, dan perangkat umpat balik. Teknologi ini sendiri, pria itu menerima peringatan atau umpan balik verbal ketika fotosel itu melihat ada hambatan di depannya. Jadi seperti alat itu sebagai penanda kalau misalkan dia ingin jalan terus di depannya itu ada meja atau apa. Kemudian peserta kedua bernama Olaf, pria berusia 34 tahun. Dia telah didiagnosa dengan kebutaan total, hambatan pendengaran berat, dan hambatan intelektual. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa mengontrol kenyaringan suaranya. Dalam studi kedua ini, teknologi melibatkan unit pendeteksi suara yang terhubung ke tenggorokan dan mikrofon yang mengudara ke perangkat getaran. Getaran terjadi ketika kenyaringan ucapan pria itu melebihi tingkat yang telah ditentukan. B. Hasil penelitian pada jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dan uji coba yang telah dilakukan pada studi kasus 1, pria tersebut berhasil menggunakan teknologi yang telah dibuat secara peringatan atau umpan balik ketika dia melakukan pergerakan dan bermobilisasi. Pada studi kasus 2, pria tersebut berhasil menggunakan teknologi yang telah diuji cobakan untuk mengurangi kenyaringan dan tingkat volume suaranya. Adapun kesimpulan jurnalnya sendiri, automatic feedback atau dalam bahasa Indonesianya perangkat umpan balik ini, teknologi yang telah diuji cobakan kepada studi kasus 1 dan 2 sangat efektif dalam membantu penyandang disabilitas, meningkatkan kinerjanya dalam beraktivitas dan bermobilisasi serta berbicara mereka. Penggunaan automatic feedback ini diperuntukkan untuk menghindari berbagai macam kesulitan yang dianggap sebagai strategi tambahan untuk membantu orang selama bermobilisasi, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menggunakan teknologi ini agar segala aktivitas dan kegiatan mereka dapat berjalan dengan lancar dan aman serta mewakili tujuan rehabilitasi yang penting bagi mereka. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai prototip, meskipun demikian penggunaannya tampak relatif sederhana dan efektivitasnya praktis relevan. Tingkat keterlibatan komunikasi verbal yang konsisten melalui fase intervensi,
Penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa strategi automatic feedback yang menjadi dasar intervensi tidak menciptakan kecemasan bicara. Untuk temuan teori pada jurnal yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk ini sendiri berkaitan dengan teknologinya itu, yang di kasus 2, seorang pria yang telah didiagnosa dengan kebutaan total, hambatan pendengaran berat, dan hambatan intelektual ringan atau biasa disebut cacat ganda. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa mengontrol kenyaringan suaranya. Pada teknologi ini melibatkan perangkat kontrol berbasis mikroprosesor yang terhubung ke pemutar musik MP3, sensor optik, strip kertas refraksi, dan lubang suara. Komentar jurnal dalam segi penulisan kelebihannya, jurnal ini dirasa sudah cukup baik, penggunaan abjad dan tanda baca sudah dirasa memadai. Kemudian untuk kekurangannya sendiri menurut saya cukup banyak, seperti kosakata yang terlalu baku dan sulit diartikan. Banyak terdapat bahasa ilmiah yang membuat saya kurang memahami isi jurnal tersebut. Terdapat banyak tanda buka kurung dan tutup kurung yang dianggap berlebihan. Kosakata yang digunakan pun terlalu berat untuk dipahami. Untuk segi materinya sendiri, kelebihan dari materi jurnal ini, penjelasan mengenai teknologi yang diuji cobakan sangat jelas, meskipun ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sesuatu yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu bagaimana prosesnya dan manfaat dari teknologi itu sendiri. Kekurangannya banyak tata bahasa yang kurang rapi, penjabaran dan teori mengenai hambatan studi kasus yang dibuat pun kurang. Akan lebih baik jika bahasa yang digunakan lebih disederhanakan dan teori yang dijelaskan pun lebih banyak. G. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Setelah melalui proses pembacaan jurnal yang cukup panjang dan berusaha mengartikan setiap kosakatanya sedikit berantakan, banyak tentunya ilmu dan wawasan yang saya dapatkan, terutama pengetahuan mengenai teknologi yang semakin canggih dalam membantu kegiatan dan segala aktivitas anak berkebutuhan khusus. Bahwa teknologi yang canggih dapat memberikan kemudahan bagi seseorang yang memiliki hambatan. Teknologinya melibatkan mikroprosesor, dua voxel, dan perangkat umpan balik verbal atau yang biasa disebut automatic feedback, dan tentunya berhasil ketika diuji cobakan dalam studi kasus 1 dan studi kasus 2, memudahkan dalam bermobilisasi dan pendengaran serta suara yang lebih terkontrol. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Sebagai calon guru ABK, bentuk kontribusi positif yang dapat saya laksanakan adalah berusaha semaksimal mungkin agar teknologi itu dapat dirasakan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus jika memungkinkan, sebab mengingat manfaat yang begitu besar serta dapat membawa perubahan dalam perkembangan ABK itu sendiri. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.